Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami peserta Latsar CPNS tahun 2022 Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Angkatan 37, Kelompok 4. Kami dari tim 2 yang beranggotakan Basalatiko Raditya Santoso dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Ridho Apri Rahman dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Siti Bulkis dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Sri Liana dari Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum, dan Ustadzun Hasana dari Dinas Sosial. Kami akan memaparkan tentang aktualisasi nilai-nilai berakhlak tokoh panutan. Profesor Dr. Engineering Haji Baharudin Yusuf Habibie yang dikenal dengan B.J. Habibie lahir di Parepare pada 25 Juni 1936. Beliau merupakan Presiden ketiga Republik Indonesia. B.J. Habibie adalah lulusan teknik penerbangan spesialis konstruksi pesawat terbang di Jerman. B.J. Habibie memiliki gelar Bapak Teknologi Indonesia karena kepintaran beliau. Beliau juga memiliki gelar Mr. Crack setelah berhasil menemukan teori crack. Walau B.J. Habibie memiliki masa jabatan yang singkat di Indonesia sebagai presiden, tetapi beliau mampu membuat reformasi yang besar dalam sejarah Indonesia. Untuk bahasan lebih lanjut mengenai perilaku B.J. Habibie dalam aktualisasi nilai berakhlak, mari kita lanjutkan bahasan kita. B.J. Habibie mampu mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dapat memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Beliau juga ramah dan solutif dan dapat diandalkan oleh masyarakat, serta terus-menerus melakukan perbaikan selama masa jabatan beliau menjadi presiden. Ikut beberapa contoh kebijakan yang diberikan beliau kepada warga Indonesia. Yang pertama, B.J. Habibie menciptakan pesawat pertamanya guna memenuhi pelayanan pada seluruh warga Indonesia melalui udara. Pesawat tersebut adalah pesawat N250 atau dikenal dengan Gatot Kaca, dan beliau terus-menerus melakukan pengembangan mengenai pesawat terbang untuk Indonesia. Pada masa jabatan B.J. Habibie menjadi Presiden Republik Indonesia, beliau mampu mengatasi krisis ekonomi yang terjadi pada saat itu, dan mengeluarkan beberapa kebijakan dalam mengatasi krisis tersebut. B.J. Habibie memberikan kebebasan kepada rakyat untuk menyalurkan aspirasinya, sehingga orientasi pelayanan B.J. Habibie sudah teraktualisasi dengan baik. Konteks akuntabel, kami sepakat bahwa B.J. Habibie adalah sosok yang bertanggung jawab, cermat, disiplin, serta berintegrasi tinggi dalam menjalankan tugas-tugas beliau. Beliau juga sosok yang tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Berikut beberapa contoh saat beliau menjalankan tugas. Beliau menjunjung tinggi kedisiplinan dalam bekerja, dan beliau juga memiliki integritas tinggi dalam bekerja. Beliau terkenal dengan mentalitas sepedanya. B.J. Habibie berkata, "Saya tidak pernah tidak bekerja. Saya memiliki mentalitas sepeda. Kalau Anda naik sepeda dan berhenti bekerja, Anda akan jatuh. Jadi kalau saya berhenti bekerja, saya akan mati." Dalam nilai kompeten, kami sepakat bahwa B.J. Habibie terkenal dengan kecerdasan yang beliau miliki, sehingga beliau selalu meningkatkan kompetensi di dalam diri beliau. Beliau juga mampu membantu orang lain belajar serta melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Berikut beberapa contoh perilaku beliau dalam konteks kompeten. B.J. Habibie sangat suka membaca dan menulis dalam kesehariannya. Beliau juga lebih senang menyerap lingkungan dan menganalisanya. Oleh karena itu, beliau berhasil menciptakan teori crack. Kedua, mampu melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. B.J. Habibie menjadi presiden di saat Indonesia mengalami kondisi yang tidak stabil dan mengalami berbagai krisis. Dengan tekanan yang ada pada saat itu, beliau mampu melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik beliau, dan dinilai mampu memberikan dampak yang signifikan dalam kepulihan Indonesia. Dalam nilai harmonis, B.J. Habibie adalah sosok yang sangat menghargai orang lain, apapun latar belakangnya, suka menolong, serta dapat membangun lingkungan kerja yang kondusif. Ikut contoh perilaku beliau dalam nilai harmonis. 1. B.J. Habibie adalah sosok yang sangat menghargai orang lain. Yang kedua, beliau adalah pemimpin yang memiliki hubungan baik dengan bawahannya, sehingga dapat menciptakan lingkungan kerja yang sangat kondusif. Pada nilai loyal, kami sepakat bahwa B.J. Habibie adalah sosok yang sangat memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, setia pada NKRI, dan selalu menjaga nama baik negara Indonesia. Berikut contoh perilaku loyal beliau. Beliau yang saat itu berada di Jerman kembali ke Indonesia.
Berbekal kecintaan beliau pada tanah air, beliau yang pada saat itu sedang mengalami kesuksesan besar di Jerman, rela pulang ke Indonesia guna membangun bangsa Indonesia. Yang kedua, mengambil kembali kepercayaan internasional. Beliau terus mengembangkan Indonesia dan mengambil kembali kepercayaan internasional terhadap Indonesia. Dan nilai adaptif, kami sepakat bahwa beliau adalah sosok yang terus-menerus berinovasi dan mengembangkan kreativitas yang dimiliki oleh beliau. B.J. Habibie adalah sosok yang mampu menyesuaikan diri dengan baik dalam menghadapi perubahan pada saat itu. Perilaku adaptifnya adalah terus beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Beliau terus mengasah pengetahuan yang dimiliki dengan bertujuan dapat beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Yang kedua, terus berinovasi. B.J. Habibie adalah sosok yang luar biasa dalam memberikan inovasi pada negeri ini. Beliau menciptakan pesawat terbang N250 yang mana menjadi pesawat terbang pertama ciptaan Indonesia. Dalam nilai kolaboratif, kami sepakat bahwa sosok B.J. Habibie adalah sosok yang selalu memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, serta terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan hal yang lebih baik. Berikut contoh perilaku kolaboratif dari diri B.J. Habibie, yaitu kerjasama dalam negeri maupun luar negeri. B.J. Habibie senang memiliki kerjasama baik di dalam negeri maupun luar negeri, seperti dalam pengembangan pesawat CN-235. Beliau bekerja sama dengan perusahaan pesawat Spanyol dan berhasil mengembangkan hingga dapat digunakan pada 11 November 1983 hingga sekarang. Demikianlah aktualisasi nilai berakhlak pada sosok B.J. Habibie. Semoga bermanfaat. Cukup sekian dan kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.